Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, warga belajar PKBMA Akbar. Pada pertemuan kali ini, saya selaku tutor PKN ingin menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada seluruh siswa atau warga belajar yang telah menyelesaikan tugasnya pada pertemuan pertama sebelumnya terkait materi kekuasaan negara. Nah, untuk hari ini mungkin akan dibahas hal yang sudah sangat umum ataupun bahkan saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, dalam hak asasi manusia ini ada bahasan-bahasan. Yang pertama adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu terbagi ke dalam satu, yaitu sebab pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ataupun dalam hak asasi manusia itu sendiri, pelanggaran-pelanggaran HAM seperti pembunuhan ataupun misalkan pembungkaman dan lain sebagainya, itu tentunya ada sebab tersendiri. Nah, sebagai warga negara, tiap orang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Namun tidak dapat dipungkiri, sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, dengan adanya sikap egois atau mementingkan dirinya sendiri, kita akan dimungkinkan dapat melanggar hak orang lain, karena hal tersebut besar kemungkinan kita akan mempertahankan hak kita sekalipun hal tersebut menyalahi aturan ataupun mengganggu masyarakat secara umum, karena sikap egois tersebut membawa kita terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Nah, kita di Indonesia ataupun di dunia ini, khususnya kita sebagai warga negara, itu hidup tidak terlepas dari yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa, kita merupakan satu kesatuan yang memiliki nasib yang sama, terbentuk mulanya atas dasar penjajahan ataupun kesamaan nasib yang dijajah, kemudian memerdekakan dirinya sendiri. Sampai saat ini kita sebagai generasi penerus adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan sebagai warga negara, dalam kehidupan warga negara atau bernegara, kita itu dilindungi hak-hak ataupun misalkan kewajiban, utamanya mungkin hak kita itu dilindungi dan dijamin oleh negara. Apabila kita tidak memiliki kesadaran bahwa kita hidup sebagai bangsa dan negara, tentunya itu akan menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada alasan lain, yaitu tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak toleran berarti kita tidak bisa menerima perbedaan yang ada di negara kita tercinta ini. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan bisa berarti kekerasan yang disalahgunakan akibat seseorang tersebut memiliki kekuasaan.
merasa dirinya paling berkuasa dan bisa mengendalikan semuanya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mereview atau melihat apa saja yang terjadi ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priuk. Kasus ini terjadi karena masalah SARA dan unsur politik. Dalam hal ini terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan sejumlah korban tewas. Selanjutnya ada terbunuhnya Marsina. Marsina merupakan seorang pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Ia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Selanjutnya ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996, Yogyakarta. Wartawan Udin, Fuad Muhammad Syafruddin, adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya ada peristiwa Aceh. Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politis. Saat itu terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke tahun 98, ada tragedi Trisakti. Terjadi pada 12 Mei 1998, terdapat 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Nah, kejadian-kejadian tersebut sudah ada ataupun banyak terjadi di negara kita terkait pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan apabila kita kaji ke dalam misalkan beberapa penyebab yang sebelumnya, salah satunya penyebab terjadinya peristiwa Trisakti dan Semanggi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan, di mana pemerintah itu menggunakan kekuatan militer untuk meredam masyarakat. Selanjutnya peristiwa kekerasan Timur Timur pasca jajak pendapat atau setelah adanya referendum. Jadi Timur Timur sebelumnya merupakan wilayah Indonesia, namun karena adanya keinginan untuk memisahkan diri dilakukanlah referendum ataupun jajak pendapat apakah ingin bergabung atau memisahkan diri. Nah, setelah peristiwa tersebut banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi menjelang dan pasca jajak pendapat ataupun referendum di Timur Timur sendiri. Selanjutnya ada kasus Ambon tahun 1999, itu adalah konflik yang diakibatkan adanya persoalan SARA, khususnya agama antara Kristen dan Islam. Dan di sana ada sebuah monumen yang terkenal disebut Batu Merah karena banyak pertumpahan darah di Ambon itu sendiri akibat peristiwa bentrok antar masyarakat itu. Selanjutnya ada kasus bom Bali. Terjadi peristiwa pengeboman di Bali yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa tersebut menelan banyak korban rakyat sipil baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri. Nah, di sini ada sebuah visualisasi ataupun dokumentasi dari bom Bali itu sendiri. Apabila kita bayangkan, hal tersebut sangatlah keji karena bisa memusnahkan bangsa ataupun manusia yang dalam jumlah ribuan bahkan
hal tersebut memukul keras Indonesia, khususnya Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Nah, selanjutnya, banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga adalah anak disuruh bekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa anak di bawah 18 tahun itu tidak boleh dipekerjakan, atau bahkan seringkali kita lihat di perempatan jalan, di perkotaan besar, banyak anak kecil yang dipaksa untuk bekerja ataupun memenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya. Hal tersebut termasuk ke dalam eksploitasi anak. Selanjutnya ada contoh pelanggaran kasus di sekolah adalah oknum guru melakukan kekerasan fisik pada siswanya. Nah, saat ini sudah banyak kasus terkait pelanggaran HAM di sekolah ketika oknum guru melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik untuk saat ini sungguh harus tidak ada, karena kita berbeda zaman dengan yang dulu, bahwa menggunakan kekerasan adalah hal yang tidak benar. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat adalah pertikaian antar kelompok, antar geng, antar suku, konflik sosial, dan antar daerah. Hal ini banyak terjadi di antara masyarakat ketika permasalahan dimulai oleh 1-2 orang karena tidak adanya misalkan keberanian untuk menyelesaikan permasalahan, duduk bersama, sehingga memicu pertikaian yang lebih besar, yakni antar masyarakat atau bahkan antar suku sampai antar daerah sekalipun. Nah, selanjutnya ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara di dalam masyarakat. Sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, antara lain melakukan pelanggaran hukum seperti pelanggaran undang-undang hak cipta, pembajakan, buku, musik, dan film. Namun yang paling sering kita temui adalah pelanggaran tertib lalu lintas. Kita masih belum sadar bahwa hukum dibuat itu untuk melindungi diri kita sendiri. Namun kita seringkali hanya takut ketika ada penegak hukum ataupun polisi yang berjaga ataupun ketika melakukan razia. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara antara lain perilaku terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, antara lain adalah tidak membayar pajak pada waktunya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan yang berbau sara, dan merusak lingkungan. Selanjutnya ada pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, antara lain terlibat dalam ataupun dengan tindakan membolos sekolah. Nah, adapun upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dilakukan oleh negara kita. Di antaranya, upaya-upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi ataupun merubah, mengkonversi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman, Kovenant Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil, Kovenant Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Ras, Kovenant Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Konvensi Hak Anak-anak. Nah, selain itu,
Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sebagai warga atau sebagai masyarakat dapat mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara dengan dua cara, yaitu satu preventif, dua represif. Apa itu preventif? Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui proses sosialisasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Kedua, ada cara represif. Adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan pemberlakuan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Mungkin itu bahasan mengenai hak asasi manusia yang bisa kita bahas atau saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan kalian baca-baca referensi mengenai hak asasi manusia itu sendiri, ataupun tentang pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelajari lebih lanjut melalui internet ataupun media lainnya, karena itu penting bagi kita sendiri, karena hal tersebut ataupun HAM sendiri melekat pada diri kita sebagai manusia. Nah, untuk selanjutnya ada pun tugas dari saya, yaitu kalian silahkan cari contoh kasus pelanggaran HAM yang saat ini sedang terjadi di dunia atau bahkan hangat dibicarakan. Kemudian tugas tersebut kumpulkan dalam bentuk komentar yang disertai identitas diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.